Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang peralatan mengambil hasil hutan, berkebun, bertukang dan berniaga. Silahkan buka buku anak ustazah di halaman 158 sampai dengan 161. Untuk yang pertama, peralatan mengambil hasil hutan itu ada namanya badik. Badik ini berbentuk pisau pendek dengan mata melengkung seperti mata pedang. Badik ini terbuat dari besi pilihan dan kegunaannya untuk memotong semak-semak kecil ketika berjalan di hutan dan untuk mengambil rotan. Yang kedua, baji. Baji ini adalah alat bantu yang digunakan untuk membelah kayu yang terbuat dari potongan besi atau dari kayu keras seperti teras. Dan cara menggunakan baji ini dipukul dengan palu hingga kayu terbelah. Selanjutnya yang C, dokui. Doki ini adalah alat untuk memanggil rombongan burung punai dan dia terbuat dari bambu dan cara memanggilnya dengan cara ditiup, sehingga ketika doku ini ditiup berulang-ulang burung-burung punai itu akan berdatangan dan bisa kita jerat kakinya dengan bambu-bambu ini. Selanjutnya yang 6, peralatan berkebun. Peralatan berkebun yang pertama ada namanya cangkul. Cangkul ini adalah alat pertanian digunakan untuk mengolah tanah. Cangkul ini sangat besar digunakan untuk menggali lubang dan untuk mengemburkan tanah. Seperti contoh berikut ini, anak sudah pasti sudah pernah menggunakan cangkul ya nak. Yang B, caba. Caba ini sejenis cangkul tapi dia berbentuk kecil ya nak. Kalau cangkul kan enggak besar, kalau caba ini kecil. Caba ini juga digunakan untuk membalikkan tanah dan disebut juga dengan caba berongsong. Caba ini biasanya di huruf seperti berbentuk huruf L. Tangkainya lurus aja langsung dimasukkan ke pangkal mata cangkul. Selanjutnya yang C adalah taca. Taca ini sejenis cangkul juga yang digunakan untuk membuang rumput dari permukaan tanah dan bentuknya seperti kait dan matanya hanya sebelah. Hulunya dibuat pendek dan persis seperti hulu parang. Selanjutnya yang nomor 7, peralatan bertukang. Peralatan bertukang yang pertama ada namanya ketam. Ketam ini digunakan untuk melicinkan permukaan kayu, berbentuk persegi panjang dan berlubang segi 4 di tengah. Ketam ini digunakan dengan menggunakan listrik dan bunyinya sangat nyaring. Ketam ini pun terbagi atas beberapa jenis, di antaranya ada ketam pelicin, ketam pelurus, ketam pelidah atau ketam pembuat lidah papan, ketam pembuat alur, ketam penggili atau ketam pelicin untuk kayu bulat atau kayu yang tidak memiliki permukaan lebar. Itu tadi bentuk-bentuk ketam. Selanjutnya yang B ada namanya kikir. Kikir ini adalah alat yang dipakai untuk menajamkan mata pisau, cangkul, dan gergaji. Pada umumnya kikir ini terbuat dari kombinasi bahan kayu dan besi. Mata kikir ini memiliki permukaan kasar yang dipakai dengan cara menggosokkan pada permukaan yang hendak dihaluskan dan ditajamkan. Ini adalah salah satu contoh bentuk-bentuk kikir. Selanjutnya yang C ada namanya pahat. Pahat ini adalah sebuah alat pertukangan yang terbuat dari besi. Pahat ini banyak bentuknya dan bermacam-macam sehingga ada juga ukurannya dari 0,5 inci dan ada pula yang ukurannya 1 inci lebih. Menggunakan pahat ini dengan cara memukul pangkal pahat yang menggunakan palu agar mata pahat dapat bekerja. Terakhir yang ke-8 adalah peralatan berniaga. Peralatan berniaga yang pertama namanya cupak. Cupak ini adalah alat pengukur atau penakar yang digunakan untuk biji-bijian seperti beras, kopi, kacang, dan sebagainya. Alat ini biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dulu nak. Cupak di sini adalah yang bagian di tengahnya itu. Nah, itu adalah salah satu contoh alat cupak. Kalau yang paling besar itu namanya gantang. Biasanya dulu-dulu orang menggunakan untuk mengukur pembelian beras atau gula atau kopi itu menggunakan satu cupak atau satu gantang. Selanjutnya yang B itu adalah dacing. Dacing ini dibuat dari logam kuningan. Fungsinya juga sama untuk mengukur berat barang. Dan daya ukur maksimal dari sebuah dacing sangat tergantung dari kecil atau besarnya ukuran dacing. Ini adalah salah satu contoh dacing berbentuk meja.
Sedangkan yang ini adalah salah satu dacing gantung. Kegunaannya fungsinya sama untuk mengukur. Jadi digantung alat yang mau diukur diputar-putar sesuai dengan ukurannya. Baiklah, nah itu tadi materi kita terkait tentang peralatan mengambil hasil hutan, peralatan berkebun, peralatan bertukang, dan peralatan berniaga. Semoga anak saja memahami dan mengerti. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu ya nak belajarnya walaupun tetap sistem daring.